kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada malam hari ini, di ibadah malam ini, lewat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Beginilah firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memasuki renungan malam ini, pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab bersama adalah, apakah perbedaanmu sebagai orang yang percaya kepada Kristus dengan mereka yang tidak atau belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah perbedaanmu sebagai seorang Kristen dengan orang-orang yang tidak Kristen? Adakah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Ya, mungkin ada yang menjawab, beda saya adalah saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mengikut Tuhan Yesus Kristus. Lantas, bagaimana orang yang percaya? Bagaimana orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus itu? Kita tahu Kristus itu adalah terang. Maka sebagai pengikut Kristus, kita juga harus menjadi terang atau hidup sebagai anak-anak terang. Itu yang disebutkan Paulus dalam suratnya ini, bahwa orang-orang Kristen yang tinggal di Efesus harus hidup sebagai anak-anak terang. Ini ditekankan Paulus pada suratnya kepada jemaat di Efesus yang notabene kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi atau di luar bangsa Israel, dan mereka hidup bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di situasi seperti itulah dibutuhkan ada kelebihan atau ada perbedaan antara orang yang sudah menjadi pengikut Kristus dengan orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Disebutkan di sini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-8 disebutkan, memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ada loncatan perubahan gaya hidup, karakter dari dahulu dengan sekarang. Sebelum mengikut Kristus dengan setelah mengikut Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Yesus juga mengatakan kepada kita, hiduplah sebagai terang, sebagai garam dan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kalau begitu, bagaimanakah hidup anak-anak terang? Bagaimana kehidupan anak-anak terang? Salah satunya yang boleh kita lihat secara khusus dari ayat 15 sampai ayat 21 adalah hidup dengan arif. Di ayat 15 dimunculkan ada dua jenis orang. Satu orang arif, yang kedua orang bebal. Orang arif ini adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman yang didengarnya itu di dalam kehidupannya. Dan ini sekali lagi, itu adalah orang-orang yang berlaku bijak dan berlaku hati-hati di dalam kehidupannya. Ini adalah orang-orang ketika dia mendengar firman Tuhan, itu dipergumulkan, kemudian dihidupi dan menjadi karakter kehidupannya. Itu adalah orang yang arif, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, menentukan satu keputusan atas kehendak Tuhan atau tuntunan firman Tuhan. Sebaliknya, orang yang bebal ini adalah orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Jangankan melakukan, mendengar saja dia tidak mau. Itu adalah orang yang bebal. Dan ini yang disebut dengan orang-orang yang sembrono dalam bertindak. Saudara-saudari, mungkin sudah ada peraturan yang dibuat, tapi dia bebal. Itu termasuk orang yang sembrono melakukan tindakan. Di dalam bahasa Batak, dua jenis orang ini disebut dengan nama roha, dohot, nasomar roha. Tentu nama roha ima nama nangihon hatani dewata huhut mangulahon manang makanguluhossa. Baliksa halak nasomar roha mana nahurang roha ima halak ditangi hodonyan alai dang diulahon, ditangi hodonyan alai dang dihamuluhon. Molo halak Batak, molo ridok nahurang roha, tentu juk doroha. Molo ridok nahurang roha wa roho ni juk dorohan. Juk doroha mana sugu doroha. Kalau ini sudehi tahun dangadong naolo digoari gabeak kahala nahurang roha. Lumu bima sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang arif. Sonari iko tato tuhud, iko gabe halak nama roha duhita, unang nahurang roha. Sebagai anak terang, kita diarahkan memang menjadi orang-orang yang arif. Maka sekarang kita fokus ke hidup orang arif. Hidup orang arif itu dapat ditunjukkan dalam paling tidak 3 hal, yaitu bijak menggunakan waktu, hidup dipenuhi roh, dan hidup saling melayani. Kita melihat satu persatu. Yang pertama, orang arif itu bijak menggunakan waktu. Kita tahu waktu itu diberikan Tuhan kepada semua orang sama, 24 jam satu hari. Tetapi penggunaan waktu ini bisa berbeda produktivitas dan efisiensinya
antara yang satu dengan yang lain. Ada saja orang yang menggunakan 24 jam itu hanya untuk menggerutu, bersungut-sungut, memikirkan yang jahat, yang tidak baik, tidak produktif. Dan ada saja orang yang menggunakan 24 jam itu dengan berleha-leha atau mengatakan nantilah dulu, nanti dululah. Tidak menggunakan waktunya dengan efisien. Tapi sebaliknya, itu adalah orang-orang arif. Dia akan produktif dalam setiap waktu. Kemudian dia akan menggunakan waktu itu dengan efisien. Di dalam teks ini penggunaan waktu itu diarahkan kepada untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita menggunakan setiap waktu kita itu untuk mengerti kehendak Tuhan, supaya kita tidak tinggal di dalam kebodohan. Kalau kita terjemahkan dari kata aslinya, menggunakan waktu ini, pergunakanlah waktu yang ada, itu sama artinya boronglah waktu yang ada. Ibarat seorang pedagang yang tahu atau mengerti dunia pasar, dia akan melihat ketika harga turun, dia akan memborong itu. Kemudian kelak dia akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Maka ketika disebutkan memborong, itu artinya boronglah setiap kesempatan. Kita tahu kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Maka ketika kesempatan itu ada di hadapan kita saat ini, kita harus menangkap, menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, untuk mengerti kehendak Tuhan. Disebutkan di sini dalam hal menggunakan waktu itu karena hari-hari itu jahat. Di sekeliling kita ini si iblis berupaya menggoda kita, menghasut kita untuk hidup cemar, untuk tinggal dalam kegelapan, untuk kembali melakukan kejahatan dan melakukan dosa. Itu yang disebut dengan hari-hari ini jahat. Maka setiap waktu yang diberikan Tuhan kepadamu, gunakanlah itu sebaik-baiknya untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita sekarang berada dalam waktu yang disebut dengan stay at home. Maka mari menggunakan waktu stay at home ini dengan sebaik-baiknya. Paling tidak kita boleh melihat ada keuntungan yang kita peroleh. Mungkin selama ini kita setiap anggota keluarga jarang berkumpul di rumah bersama-sama. Karena sudah sibuk karena sekolah, karena perkuliahan, karena pekerjaan, atau karena sudah berkeluarga. Maka hubungan intens di tengah-tengah rumah itu berkurang. Tetapi karena pandemi COVID-19 ini, kita diarahkan stay at home, waktu kita lebih banyak bersama dengan anggota keluarga. Maka gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan-jangan besok kita tidak punya waktu bersama seperti ini lagi. Ya. Misalnya orang tua tidak akan bersama dengan anaknya terus lagi. Nanti dia kuliah akan keluar kota, kemudian dia bekerja, pergi keluar daerah, atau dia menikah, kemudian tidak bersama lagi. Maka mumpung sekarang kita punya waktu ini, tinggallah bersama. Sekali lagi, untuk mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Yang kedua, hidup dipenuhi roh. Orang yang arif itu hidupnya dipenuhi roh. Ini dipertentangkan dengan kata jangan mabuk dengan anggur. Jangan mabuk karena anggur, katanya. Orang yang mabuk karena anggur tentu orang yang tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Sebaliknya, orang yang dipenuhi roh itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya. Dalam buah roh Galatia 5 disebut ada pengendalian diri. Kita tahu orang yang mabuk itu dia tidak menyadari apa kata-kata yang keluar dari mulut, apa tindakan yang dikerjakan. Tidak jarang kalau kita perhatikan ada orang yang mabuk, misalnya orang Batak mabuk. Kalau dia sudah minum tua banyak-banyak,
kemudian sudah mengeluarkan kata-kata izerroa, auroa, katanya, berarti dia itu kan tidak sadar lagi. Mana mau kita mengatakan auronauroa, tapi ketika seseorang mabuk, dia akan berkata itu. Dia tidak sadar, dia tidak tahu, kemudian dia tidak dapat mengendalikan diri. Memang orang yang mabuk tidak tahu, tidak sadar apa yang sedang dikatakan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang diperbuatnya. Maka sekali lagi, orang yang arif adalah orang yang dipenuhi dengan roh. Orang yang dipenuhi roh memang kelihatannya seperti mabuk. Lihatlah atau ingatlah peristiwa turunnya Roh Kudus yang hinggap di atas kepala murid-murid ketika mereka berkumpul di Yerusalem. Orang lain yang melihatnya berkata, mereka ini sedang mabuk anggur. Kelihatannya mabuk. Karena apa? Karena roh itu mengendalikan hidupnya. Untuk apa? Untuk berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Maka orang yang dipenuhi roh itu adalah orang yang memiliki hasrat menyembah Tuhan dengan segenap hati. Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Tidak setengah-setengah menyembah Tuhan, tidak tanggung-tanggung dalam menyembah Tuhan, tapi dia secara konsisten dan secara kontinu menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan disebutkan orang-orang yang dipenuhi roh, dia akan menggunakan kesehariannya menyanyikan mazmur, menyanyikan kidung pujian, menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani, menunjukkan peribadahan kepada Tuhan Allah. Dan satu lagi, orang yang dipenuhi oleh roh, dia adalah orang yang mampu mengucap syukur di dalam segala hal, baik itu dalam waktu baik atau waktu susah atau waktu tidak baik. Dia mampu mengucap syukur karena orang yang dipenuhi roh, dia sudah memandang sesuatu lewat perkenanan Tuhan Allah atau lewat cara pandang Tuhan Allah. Maka ketika itu pahit, dia tidak langsung mengeluh, tapi dia tetap bersukacita atas kepahitan itu. Ketika itu sakit, dia tidak langsung menyerah, tapi dia akan melihat kesakitan ini akan membentuk dia menjadi orang yang lebih kuat dalam hal beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus senantiasa mengucapkan kata-kata yang dipenuhi rasa syukur. Disebutkan di ayat yang keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Hilangkan atau buanglah kata-kata kotor, kata-kata yang kosong, kata-kata yang sembrono. Di tengah-tengah keluarga, biasakanlah kata-kata yang benar, kata-kata yang memotivasi, kata-kata positif yang mendukung. Jauhkanlah kata-kata yang kotor, yang menekan atau yang menurunkan harkat martabat orang lain. Kita membangun kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur. Yang ketiga, ini yang terakhir, orang arif itu adalah hidup saling melayani. Disebutkan ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Merendahkan diri seorang dengan yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini berhubungan dengan menjaga hubungan yang baik atau menjaga relasi yang baik dengan orang lain. Hidup saling melayani. Di dalam bahasa Batak digunakan masioluan. Kata masioluan ini di dalamnya tersirat saling. Jadi masing-masing berusaha untuk membuat orang lain itu lebih tinggi dari dia. Bukan merendahkan orang lain. Dia membuat dirinya lebih rendah dari orang lain. Maka masing-masing harus berupaya atau harus berusaha. Tidak hanya satu orang yang dituntut supaya hidup rendah hati, tapi semuanya. Kalau di tengah-tengah keluarga, bukan hanya suami dituntut rendah hati, bukan hanya istri dituntut rendah hati, bukan hanya anak dituntut rendah hati, tapi semua, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, harus berusaha untuk rendah hati. Supaya apa? Supaya terjalin relasi yang baik
dengan orang lain di tengah-tengah keluarga itu, di tengah-tengah hubungan itu. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, masioluan maham di bagasa rohabia maradopon Tuhan debata. Maka di dalam kehidupan yang demikianlah kita dapat bersorak-sorai di dalam Tuhan. Orang yang menjadi anak-anak terang, yang hidup dengan arif, itulah orang yang dapat bersorak-sorai di dalam Tuhan. Hiduplah dengan arif. Bijaklah menggunakan waktu untuk mengerti kehendak Tuhan. Kemudian hiduplah dipenuhi dengan roh dan hiduplah saling melayani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Mengajar kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak terang di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kami boleh hidup arif, bijaksana, dengan seksama meneliti atau memperhatikan kehidupan kami ini, supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami dapat menunjukkan kehidupan yang arif itu di dalam perjalanan kami, di dalam pergumulan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang menolong dan menjaga kami dalam setiap perjalanan kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ini. Engkaulah kiranya yang membimbing dan yang menuntun kami untuk menjalaninya. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang berdoa bersama pada malam hari ini di rumah mereka masing-masing, sertai mereka di tengah-tengah keluarga itu Tuhan. Berkati para orang tua dengan hikmat dan kesabaran, membimbing anak-anak mereka ke jalan yang Engkau kehendaki. Berkati setiap anak dalam ketaatan untuk mengikuti nasihat dari orang tua mereka. Tuhan, apapun rencana setiap keluarga jemaat, berkatilah itu, supaya itu nyata sesuai dengan kehendak. Tuhan, kami tetap berdoa, memohon pertolongan-Mu Tuhan dalam masa-masa sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tolong segera Tuhan, sembuhkanlah dunia ini. Lalukanlah wabah ini dari tengah-tengah kami, supaya kami kembali dapat melakukan setiap aktivitas kami seperti biasa. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami.